Masjid Cut Mutia, warisan kolonial di kawasan elit. Assalamualaikum Live Friends. Jumpa lagi dengan Ira Latif di sini yang akan membawa Live Friends untuk jelajah masjid-masjid kuno di Jakarta selama bulan Ramadan. Nah, kali ini saya berada di Masjid Cut Mutia di kawasan elit Menteng. Nah, masjid ini juga salah satu masjid ikonik ya, Live Friends, di pusat Jakarta. Selain juga karena masjid ini dibangun di bangunan bekas Belanda, nah masjid ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik ya, apalagi selama Ramadan. Kita pengen tahu kan apa saja yang menarik dari masjid ini? Yuk kita simak bareng. Masjid Cut Mutia terletak di kawasan Menteng yang merupakan kawasan elit di Jakarta dan masuk di wilayah Jakarta Pusat. Diberi nama Cut Mutia selain karena sesuai dengan nama jalan masjid ini berada, juga dipakai untuk mengenang jasa pahlawan wanita dari Aceh tersebut. Bangunan Masjid Cut Mutia adalah peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1912 dengan peruntukan awal sebagai kantor biro arsitek sekaligus pengembang Envy Boplo, perusahaan yang merencanakan dan mengembangkan daerah pemukiman New Gondangdia. Bangunan ini didirikan oleh pemerintahan Belanda dan awalnya pemerintah Belanda mendirikan bangunan ini untuk perkantoran perumahan ketika kawasan Menteng dibangun. Sesuai dengan perkembangannya pernah jadi kantor jawatan kereta api, kantor pos maksud saya, dan yang lain, kantor-kantor lain. Begitu juga pemerintah Jepang pernah menggunakan bangunan ini. Pasca kemerdekaan, bangunan ini juga pernah digunakan untuk kantor MPRS ketika Bapak almarhum Jenderal Besar H. Nasution menjadi ketua MPRS ketika itu. Setelah itu juga pernah dijadikan gedung DPRD DKI Jakarta. Karena kebutuhan masyarakat lingkungan, di mana ada satu musholah di Jalan Tanjung nggak jauh dari sini, kebutuhan masyarakat untuk beribadah tidak memadai di sana, maka Pak Jenderal Nasution menetapkan bangunan ini sebagai bangunan masjid, digunakan untuk masjid yang diberi nama Masjid Cut Mutia sesuai juga dengan nama jalannya. Jadi sejak itulah bangunan ini kita urus, kita kelola, ya, digunakan untuk kepentingan ibadah, kepentingan pembinaan masyarakat, umat, generasi muda, ada remaja masjid, ada pembinaan anak yatim piatu dan sebagainya. Karena awalnya adalah bangunan kantor, maka banyak sekali keunikan yang hanya terdapat di Masjid Cut Mutia, yaitu mihrab dari masjid diletakkan di samping kiri dari saf sholat, tidak di tengah seperti pada umumnya. Posisi saf juga terletak miring terhadap bangunan masjid, karena bangunan ini tidak tepat menghadap kiblat. Ya, Cut Mutia ini pernah direnovasi tahun 2002, ya. Udah pernah direnovasi, kubahnya platnya diganti, dan juga dulu ada tangga di sini nih. Ini ada potongan tangganya nih, ke bawah nih. Potongan tangga ini karena menghalangi tempat masjid, potong dipindah ke depan. Ini akan kita percantik nanti. Pak Gubernur sudah bersedia, sudah hadir di sini, pernah datang ke sini, sudah lihat konsep kita, dan beliau menginstruksikan untuk dinas-dinas bekerja sesuai dengan konsep yang ditawarkan untuk kita revitalisasi. Artinya bangunan ini kan dipercantik lagi dan tamannya akan dipercantik lagi dan sebagainya. Nah, tapi nanti dalam konsep revitalisasi nanti tangga itu kita kembalikan di dalam dengan konsep yang bagus. Ya, ini ada dua sisi yang bisa digunakan buat tangga. Perkantorannya akan pindah ke belakang dan sebagainya. Udah sedang dalam proses pembicaraan untuk bagaimana bangunan ini jadi bangunan yang terindah gitu. Arsitektur gedung Masjid Cut Mutia adalah hasil karya Peter Adrian Jacobus Mujen. Mujen mengenalkan gaya arsitektur baru yang dikenal dengan gaya Indis saat merancang gedung Boplo serta pengembangan kawasan Gondangdia Baru dan Menteng.
Arsitektur Indis merupakan hasil persilangan antara gaya arsitektur barat dan seni arsitektur tropis Nusantara. Sisi-sisi bangunan, tekukan-tekukan bangunan, ya, arsitektur itu kental sekali dengan nuansa Eropa ya pada saat zamannya. Ini yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dirubah, dan ini kokoh bangunannya. Alhamdulillahnya digunakan sebagai masjid, tidak digunakan sebagai perkantoran. Seperti misalnya ada juga bangunan yang bangunannya sama seperti ini sekarang, dinas imigrasi dulu itu dibuat restoran, iya kan? Dalamnya udah tidak lagi terlihat, dibungkus-bungkus sudah. Hampir bangunan yang bukan masjid jadikan masjid ya ini aja. Kalau yang lain mungkin pernah ada masjid dibangun di era Belanda gitu, ada. Tapi kalau bangunan yang digunakan oleh Belanda untuk perkantoran dan yang lainnya, pada saat Belanda tidak ada, kemerdekaan, ini digunakan masjid, ya hanya Cut Mutia. Gitu. Dan ini cukup terkenal ya, bangunan Cut Mutia, Masjid Cut Mutiahnya, dengan kegiatan-kegiatan itu terkenal bukan hanya di negeri ini, tapi di seluruh dunia terkenal ini. Ini adalah masjid yang sering dikunjungi oleh banyak orang-orang VVIP, seperti gubernur, lalu menteri, bahkan presiden-presiden ya, cukup sering juga beribadah di tempat ini. Pak Harto dulu waktu pulang dari haji, sholat sunnahnya di masjid ini baru pulang ke rumah kan. Terus ada Pak Jokowi, Pak Gubernur dulu waktu beliau gubernur sholat di sini. Pak Anies Baswedan sangat sering sholat di sini, gitu. Dan beberapa menteri, Budi Karya Sumadi yang kebetulan juga memang pembina kita, ya Pak Wiranto yang memang pembina kita, Pak Maksiano Norman, dulu kepala BIN kan, sekarang ketua KONI. Kalau sholat Id pasti di sini insya Allah. Jadi banyak banget ya, belum lagi dari daerah-daerah, khususnya orang-orang Aceh, Gubernur Aceh, PRD Aceh, Abdullah Putih saya pernah ngobrol di sini. Ini jadi masjid yang jadi ikon ya. Indonesia, kalau saya kemana-mana saya bilang Cut Mutia, orang tahu semua. Tulisan ayat-ayat suci Al-Quran yang cukup besar menghiasi dinding di tengah masjid, di mana terdapat 2 buah anak tangga ke atas. Di atas juga ada balkon di mana pengunjung bisa melihat pemandangan sekitar. Atap gedung yang tinggi khas zaman kolonial dengan banyak jendela terbuka khas bangunan kolonial membuat bagian dalam masjid menjadi sejuk tanpa alat pendingin. Masjid ini ada semangat ya, ada ghiroh yang berbeda. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa sholat di Cut Mutia itu ada kenyamanan, tenang, bahasa Betawinya adem katanya, gitu, adem katanya. Sebelum COVID, kita selalu semprotkan minyak wangi yang 1 botol kecil ini harganya 1 juta. Jadi kita semprotkan dia. Jadi terkenal nih masjid wangi. Minyak wanginya itu sampai sekarang akhirnya jadi merek. Kalau buka di Google minyak wangi Cut Mutia, nah itu jadi mereknya di sini. Karena orang minyak wangi apa nih? Padahal kita beli di pasar yang khusus dari India waktu itu. Jadi masjidnya wangi dan juga kita berusaha menjaga masjid ini bersih gitu ya. Karena dengan 30 karyawan yang kita miliki, ya kita kelola manage ini dengan kita kelola masjid ini dengan baik, kita manage dengan baik. Kalau sudah sholat di sini, kalau cinta dengan masjid ini, kalau dia pejabat dia akan terus naik jabatannya. Doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja berdoa di sini karena ini rumah Allah. Ini bangunan yang kita rawat, kita sucikan, ya kan? Insya Allah doanya diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tahun 2011, Remaja Islam Masjid Cut Mutia atau RIKMA menyelenggarakan Festival Music Ramadan Jazz Festival yang merupakan satu-satunya acara music live yang diselenggarakan di masjid selama bulan puasa. Hal ini juga merupakan keunikan yang dimiliki oleh Masjid Cut Mutia dan bisa dikatakan menjadi satu-satunya di dunia. Kalau malam Ramadan ada musik jazz di halaman masjid.
Ramadan Jazz Festival namanya. Itu dikelola udah 12 tahun ini oleh remaja masjid yang fungsinya adalah bagaimana menarik minat anak muda masuk ke masjid. Nongkrong di masjid yuk gitu, kira-kira gitu. Kalau udah nongkrong di masjid pastinya ngaji, pastinya sholat gitu loh. Kira-kira itu yang strategi kita. Maka karena ini daerah kawasan Menteng, anak-anak kampus, ya kita sesuaikan dengan kesukaannya, musiknya musik jazz. Memang ada pertentangan, tapi kita jelaskan. Ya, kita jelaskan bahwa ini kepentingan dakwah. Jadi tadinya musik jazznya biasa-biasa aja, syairnya, belakangan ini jadi dakwah. Ya salawat apa di-combine sehingga itu menarik minat. Dan itu dihadiri oleh oleh para pejabat, duta besar Amerika, Inggris dan beberapa negara, disiarkan di berbagai seluruh dunia. Ini luar biasa. Cut Mutia ini buat daya tarik anak muda. Anak remaja, anak muda, pelajar, mahasiswa yang mau datang ke masjid, ya memang awalnya dia senang dengan kegiatan daripada dia nongkrong di tempat lain, dia mendingan nongkrong di masjid. Kita juga punya warung kopi, kafenya ada juga di sana. Di halaman masjid, pakai kontainer, itu punyanya remaja masjid. Daripada nongkrong di tempat lain, di kafe lain, nongkrong di halaman masjid. Gitu loh kira-kira. Untuk bulan Ramadan tahun ini, Rikma juga menyelenggarakan pesantren kilat selama 4 hari, di mana mereka bekerja sama dengan hotel yang terletak di depan masjid. Pesantren ini memang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik minat anak muda untuk mempelajari agama Islam. Kalau Risma Camp itu diperkirakan sekitar 4 hari ya. Dari mulai mungkin masuk Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia udah pulang. Nginepnya di Hotel Sofian. Hotel Sofian ini hotel syar'i ya, hotel Islam. Tinggal nyebrang saja dari masjid, nginepnya di sana, belajarnya di sini. Kami juga mengajak pada para jamaah umat Islam yang ada di sekitar ini, ya titipkan anaknya untuk ikut Risma Camp, anak-anak usia-usia SMP, SMA maupun kuliah untuk mengenal Islam, mendalami ajaran Islam lebih jauh dan mencintai masjid. Ya di bulan Ramadan dia tidak ya beraktivitas, ya tidak melakukan hal-hal yang lain kecuali ibadah dan belajar. Gimana, Live Friends tertarik untuk datang langsung ke masjid ini selama bulan Ramadan? Atau malah ingin lihat festival jazz musiknya? Nah, langsung datang aja ke sini ya. Oke, demikian episode jalan-jalan kita di Cut Mutia. Sampai jumpa lagi. Easy Life, Benny Life.